Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo sadherenge kita lanjutaken ngaji kita awal dan baca Al-Qur'an suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain. Wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum. Wa li husuli maqasidina allati tardu anna biha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh niki slide tasik putus nyambung. Kita lanjutkan niki makalah yang ke-34 kalau tidak lagi. Bab 4 makalah yang ke-34. Al-maqalatu ar-rabi'atu wassalasun. An ba'dil hukama'i, diriwayatkan dari sebagian para ahli hikmah, para ulama ahli hikmah, mereka yang dijuluki sebagai atibbaul qulub, dokternya hati. Kalau dokter fisik gitu ya, kalau kita sakit fisik kita ke dokter ini. Kalau ini dokternya hati, yang dandani hati, itu al-hukama. Dari sebagian para ahli hikmah, beliau berkata, manistaghola bisyahawati, barang siapa yang menyibukkan diri dengan syahwat, dengan nafsunya, nafsu syahwatnya. Manistaghola bisyahawati, siapa yang menyibukkan diri mengikuti hawa nafsunya saja, fala buddalahu minan nisa'i, pasti dia akan jatuh kepada seorang wanita. Pasti yang ada di pikirannya itu ya wanita, karena kalau laki-laki ya lawan jenisnya wanita. Kalau ini wanita berarti yang di pikirannya yang ada ya bagaimana mendapatkan lelaki ya. Sebaliknya demikian. Wa manistaghola bijam'il mali, siapa yang menyibukkan diri dengan menumpuk harta, mengumpulkan harta, fala budda minal harami, bisa dipastikan dia akan terjerumus kepada yang haram. Karena kalau ini terus yang ada di pikirannya bagaimana mendapatkan fulus, bagaimana mendapatkan cuan. Nah ini nanti yang ada sampai yang haram pun ya ditelan. Yang penting dapat cuan, nah, apapun yang haram ditelan. Karena yang ada di pikirannya, aktivitasnya ya itu, menumpuk-numpuk harta, mengumpulkan harta. Wa manistaghola bimanafi'il muslimin, sebaliknya siapa yang menyibukkan diri
dengan hal-hal yang bermanfaat bagi umat Islam, bermanfaat bagi banyak orang. Fala buddha minal mudaroti, maka pasti dia akan pandai jadi orang yang merayu mereka atau bersifat lembut kepada mereka. Jadi orang kalau yang ingin dilakukan itu kesibukannya bagaimana dia bisa bermanfaat pada orang lain, pasti nanti muncul ide-idenya bagaimana agar itu disenangi orang, bagaimana agar dia ini diterima banyak orang. Maka perilakunya otomatis akan berperilaku yang baik, yang lembut, yang diterima oleh komunitas. Dalam ini umat Islam berarti komunitas yang baik. Sebaliknya dan berikutnya wa manistaghala bil ibadah, siapa orang yang menyibukkan diri dengan ibadah, fala buddalahu minal ilmi, maka dia harus mempunyai ilmu, karena ibadah itu la tasihhu illa bil ilmi. Ibadah kita ini tidak sah karena tidak diilmoni, tidak tahu ilmunya, tidak tahu kaifiahnya, syarat rukunnya. Nah, maka orang yang menyibukkan diri dengan ibadah, maka ya otomatis dampaknya nanti bagaimana dia semakin paham dengan yang ditekuni. Nah, jadi ini maksudnya apa dari maqalah para ulama ini, bahwa setiap aktivitas orang itu akan berdampak, berkonsekuensi masing-masing. Kalau yang ada di pikirannya, yang kesibukannya ini hal-hal yang enggak baik, ya nanti dampaknya kepada hal yang tidak baik. Kalau yang dia menyibukkan diri untuk hal-hal yang baik, yang ada di pikirannya pasti yang baik, punya ide-ide yang baik, dan nanti akan berdampak pada yang baik pula. Ibadah, senang ibadah, pasti nanti akan dampaknya dia senang belajar agar ibadahnya semakin berkualitas kan. Nah ini, jadi orang itu ini sesuai dengan kesenangannya. Kalau orang yang di pikirannya itu isinya syahwat saja, ya kemana-mana akan bahas itu. Jadi ketemu temannya ya yang dibahas perempuan. Kalau perempuan yang dibahas laki-laki. Ya sama, sekarang grup kan banyak, grup WA nih. Jadi kalau grupnya komunitas, saya blog, ada grup guru misalnya. Nah, itu yang dibahas berbeda dengan grup alumni SMA, karena campur-campur. Kalau saya dulu alumni SMA, dan kalau dilebetakan grup Jarno, diamati saja itu. Jadi kalau ini komunitasnya bisa dilihat, yang dibahas opo ini, yang dikirim video apa saja, itu beda dengan komunitas yang di grup guru atau grup teman kuliah, berbeda. Atau wonten grup, misalnya banyak grup nih, misalnya grup organisasi. Nah ini berbeda. Maka setiap orang itu perbuatannya, kesibukannya itu akan melahirkan yang berbeda pula. Kalau yang ditekuni itu yang baik, akan berdampak yang baik. Kalau yang ditekuni itu yang tidak baik atau nyerempet-nyerempet gak baik, ya dia bisa terjerumus benar-benar pada yang gak baik. Karena itu mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamisatu wassalasun.
Berikutnya makalah yang ke 35. An Aliin radhiyallahu an. Makalah ini dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Beliau berkata gini, Inna as'abal a'mali arba'u khisalin. Inna as'abal a'mal. Sesungguhnya amal yang paling berat, kata beliau ini, itu arba'u khisalin, ada 4 hal. Amal yang paling berat ini ada 4 hal, kata Sayyidina Ali. Apa itu? Yang pertama yaitu al-afu indal ghadabi. Memaafkan ketika dia sedang marah. Bagaimana ini lagi marah-marahnya terus kok bisa memaafkan, ini sesuatu yang berat. Bahkan kalau gak dipisah, ini kan terpaksa memaafkan, ini kenapa? Dipisah wong akeh cowakeli gak bisa. Nah, itu berarti terpaksa. Artinya harus banyak dibantu orang untuk bisa memaafkan. Banyak orang yang megangi, misalnya ada orang sedang bertengkar, gelut bahasanya, dan lagi marah-marahnya, dipisah 1 orang nggak cukup, 2 orang, banyak orang, artinya untuk melakukan satu memaafkan tadi. Bahkan ini masih ganjel, belum memaafkan, menahan saja, tidak melanjutkan perkelahian aja sudah seberat itu, harus dibantu banyak orang. Apalagi ketika marah dan dia bisa memaafkan. Maka kaidah Sayyidina Ali ini termasuk amal yang paling berat. Memaafkan indal ghadabi, ketika dia sedang marah. Karena itu balasannya ya besar. Rasulullah bersabda, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Siapa yang menahan amarahnya, dia bisa menahan amarahnya, mestinya marah semarah-marahnya tapi ditahan, maka Allah akan menahan azabnya untuk dia. Nah, jadi orang yang kuat itu bukan yang kuat fisiknya, ngantemi wong kuat enggak, tapi justru yang kuat itu yang menahan amarahnya. Ketika dia mampu untuk membalaskan kejengkelan dendamnya ini, tapi dia memaafkan. Nah, ini yang mendatangkan ampunan Allah. Siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menahan azabnya untuk orang itu. Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Tawi Rasulullah. Jadi yang pertama adalah al-afu indal ghadabi. Kemudian yang kedua yaitu wal judu fil usri, inna ma'al usri yusra. Wal judu, dan dia loman, dermawan, fil usri, ketika dalam kesulitan atau dalam keadaan fakir. Dia miskin tapi ya masih saja dia mau memberi. Nah, ini sulit. Padahal dia orang yang sangat membutuhkan, tapi ketika ada orang kok begitu lebih membutuhkan, dia anggap itu, dia masih mau berbagi. Loman, padahal dia sendiri kesulitan. Wal judu fil usri, orang yang tetap yaitu badlul mal, membagi hartanya, uangnya, padahal dia sendiri masih fakir, masih kekurangan.
Nah, ini luar biasa. Makanya disebut paling berat kata Sayyidina Ali. Orang yang kaya banyak hartanya aja mengeluarkan berat. Nah ini ada orang gak punya tapi atau punya sedikit bahkan untuk sendiri itu kurang, itu masih rela menyisihkannya untuk orang lain. Wal ifatu fil kholwati. Wal ifatu dan iffah, bersifat iffah itu menahan diri dari yang haram, aimanul haram. Dia tetap menjaga diri dari melakukan yang haram fil kholwati, dalam kesendirian. Tidak ada orang yang tahu, sendiri. Kemudian di situ ada kesempatan melakukan hal yang diharamkan. Apa itu mencuri, apa itu apa saja, korupsi itu kan tidak ada orang. Tapi dia tetap menjaga diri, itu iffah. Al iffatu indal kholwati. Orang biasanya menjaga diri dari yang terlarang itu kan karena ya banyak yang menyaksikan, takut diketahui orang. Ini sendirian, bahkan sudah gak ada jejak kalau dia melakukan, tapi dia tetap menjaga diri dari yang haram. Wah, ini berat. Wa qaulul haqqi liman yakhafuhu. Wa qaulul haqqi, dan berkata yang hak, yang benar. Liman yakhafuhu, kepada orang yang ditakutinya. Ngomong benar, menyampaikan kebenaran kepada orang yang ditakuti. Aika sultan, seperti contohnya di depan penguasa. Maka kebanyakan kalau di depan penguasa, di depan pimpinannya kan, yang penting ada istilah apa, asal bapak senang, HBS ya. Sehingga yang mestinya kebenaran yang disampaikan bisa saja tidak disimpan. Yang penting atasannya, pimpinannya, penguasanya senang. Padahal penguasa ini orang yang zalim misalnya. Tapi tidak, kebenaran nggak sampai kepada, karena semua diberikan laporan yang baik-baik saja kan gitu. Banyak laporan pejabat itu tidak sesuai dengan lapangan, karena kalau jelek berarti kan nanti wah ini yang nggak beres ya, ini yang diberi amanah kan itu. Akhirnya ngomong ya yang baik-baik saja, tidak sesuai realita. Maka kata Sayyidina Ali, karena itu termasuk hal yang berat, ngomong yang benar kepada orang yang ditakuti. Au yarjuhu, atau orang yang dia mengharapkan sesuatu darinya. Ya itu tadi, orang ingin dapatkan jabatan dari penguasa, dari atasan, itu ya tadi. Yang penting atasannya senang, laporannya dimanipulasi dan lain-lain. Nah, yang penting terlihat indah, padahal itu bukan satu yang benar. Nah, maka kata Sayyidina Ali, ini termasuk amal yang paling berat, yaitu yang pertama memaafkan ketika saat marah-marahnya. Kemudian yang kedua, dia tetap mau berbagi pada saat dia sendiri masih kekurangan. Yang ketiga, dia menjaga diri meski dalam kesendirian. Dan yang keempat, terakhir itu adalah berkata benar, berkata hak kepada orang yang ditakuti atau dia berharap sesuatu dari orang tersebut. Nah ini maka dalam Al-Quran ini sebenarnya termasuk ciri-ciri orang takwa tadi. Wasari'u ila maghfiratin, gitu ya. Itu ayat berikutnya, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah,
Jadi surga yang dan ampunan Allah yang disediakan oleh orang-orang yang takwa itu, kemudian ayat berikutnya alladzina, lanjutannya itu ada kalimat wal kadhiminal ghaidho, ada gitu. Alladzina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidho. Orang yang menafkahkan hartanya dalam senang atau susah gitu ya. Ada kalimat wal kadhiminal ghaidho. Orang-orang yang menahan diri dari marah. Nah, itu ternyata itu adalah karakter orang yang takwa. Para penghuni surga itu diantaranya orang-orang ini, orang yang mampu mengendalikan amarahnya, lebih-lebih memaafkan ketika dia marah. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa, kalau diberi oleh Allah kondisi 4 ini, kita bisa melakukannya. Ketika diberikan ketemu dengan orang yang menjengkelkan, kita marah, tapi kita kemudian diberi kekuatan untuk bisa memaafkannya. Ketika kita diberi kesulitan, harta, kemudian orang datang yang lebih membutuhkan, kita masih bisa membantunya. Demikian juga kita bisa menjaga diri meski dalam kesendirian tetap taat kepada Allah, karena inilah perbuatan sulit maka pahalanya ya besar. Maka Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidah Aisyah itu, wahai Aisyah, ajruki biqadri ta'abuki. Pahalamu itu ya tergantung dengan beratnya dirimu dalam melakukannya. Jadi ajruki biqadri ta'abuki. Pahalamu itu akan tergantung pula pada beratnya ketika melaksanakan perbuatan itu.